Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Bunia. Kali ini kita akan membahas tentang materi mempresentasikan hak kekayaan intelektual. Masih pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang materi ini akan Anda dapatkan pada kelas 11 bab 3. Ini merupakan video yang pertama karena nanti akan ada kelanjutan dari video ini. Karena pembahasan tentang hak kekayaan intelektual ini terlalu panjang sehingga saya buat videonya menjadi 2 sesi. Jangan lupa untuk terus mengikuti video ini agar lebih memahami tentang materi dan siapkan catatan bolpen jika ada hal-hal yang penting yang harus kalian catat. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pada materi pelajaran, kita akan mengetahui dulu tentang kompetensi dasar dari bahasan kita pada kesempatan kali ini. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami hak atas kekayaan intelektual. Kompetensi dasar yang kedua adalah kompetensi dasar 4.3 yaitu mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Adapun tujuan dari pembahasan kita adalah setelah mempelajari materi ini, maka diharapkan satu siswa dapat mendeskripsikan hak atas kekayaan intelektual. 2 siswa dapat mendeskripsikan macam-macam hak kekayaan intelektual, dan yang ketiga siswa dapat mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Bahasan materi kita pada video 1 ini adalah yang pertama tentang pengertian hak kekayaan intelektual, yang kedua tentang tujuan hak kekayaan intelektual, yang ketiga tentang prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, dan yang keempat adalah tentang hak cipta. Hak kekayaan intelektual merupakan istilah yang sudah sangat familiar di masyarakat, apalagi dengan maraknya berbagai macam kasus yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tersebut. Urusan terkait dengan hak kekayaan intelektual ini sebenarnya memang urusan yang sangat serius. Dalam hal ini, negara hadir untuk menjaganya di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terdapat satu direktorat yang menangani tentang hak kekayaan intelektual tersebut, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Lalu, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual tersebut atau yang disingkat dengan HKI itu? Apakah kalian sudah tahu ataukah sudah pernah mendengar tentang istilah hak kekayaan intelektual ini? Betul sekali. Yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual itu merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian HKI itu sendiri yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Mengapa kita perlu memahami tentang hak kekayaan intelektual ini? Ini tentu saja sesuatu yang harus kita ketahui. Nah, kita perlu memahami hak kekayaan intelektual ini untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia. Siapa saja yang ingin maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam penciptaan inovasi baru yang kreatif. Selain itu, tujuan lain dari HKI ini adalah
Yang pertama, mengantisipasi adanya kemungkinan pelanggaran dari atau atas hak kekayaan intelektual orang lain. 2. Membantu meningkatkan kompetisi dan pangsa pasar khususnya dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Dan yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sebuah strategi penelitian, industri, dan usaha di Indonesia. Nah, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual atau HKI itu adalah sebagai berikut ini. Yang pertama ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi hak kekayaan intelektual yaitu adanya hak seseorang untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil karya intelektualnya. Untuk itu diperlukanlah pengukuhan hak atas karyanya tersebut agar dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Maksud prinsip keadilan ini adalah adanya suatu keadilan atas perlindungan bagi para pemilik hak kekayaan intelektual tersebut sehingga nantinya sang pemiliklah yang memiliki hak penuh atas pemanfaatan atau penggunaan hasil karya intelektualnya. Adapun prinsip hak kekayaan intelektual yang ketiga adalah prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan ini adalah adanya pengembangan dari sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Hal ini tentu saja akan sangat bermanfaat guna meningkatkan taraf hidup serta menghadirkan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara prinsip yang keempat adalah prinsip sosial. Ini merupakan prinsip yang terakhir, yaitu yang mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya, negara melindungi hak yang diakui oleh hukum yang telah diberikan kepada individu sebagai satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Nah, berikut ini adalah klasifikasi hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta ini meliputi ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan hak yang terkait. Sedangkan hak kekayaan industri ini meliputi hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Yang pertama kan kita bahas adalah tentang hak cipta. Sudah pernah mendengar tentang hak cipta? Apa coba yang dimaksud dengan hak cipta? Betul sekali, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta ini mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dengan perincian sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain seperti ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Yang kedua adalah alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang keempat adalah drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang kelima adalah seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Yang keenam adalah arsitektur, yang ketujuh peta, yang kedelapan seni batik, yang kesembilan fotografi, dan yang kesepuluh adalah terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Berikut ini adalah contoh dokumen hak cipta. Biar kalian tidak penasaran bagaimana sih dokumen hak cipta ini. Nah, seperti ini ya dokumen hak cipta itu. Berikutnya adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak cipta.
Di sini ada banyak sekali ya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak cipta. Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan tanggal 5 April 1989. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang penterjemahan dan atau perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 1989. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan tanggal 6 Maret 1986. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait dalam sistem elektronik. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional serta evaluasi lembaga manajemen kolektif. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang pengesahan WIPO Performance and Phonograms Treaty 1996 atau Traktat WIPO mengenai pertunjukan dan perekam suara. Bagaimana cara untuk mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta ini? Berikut ini akan diuraikan ya tentang pengajuan permohonan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta tersebut. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3. Yang kedua, surat permohonan pendaftaran hak penciptaan. Pendaftaran ciptaan mencantumkan nama kewarganegaraan dan alamat pencipta, nama kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta, nama kewarganegaraan dan alamat kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali, serta uraian ciptaan yang kesemuanya itu dibuat dalam rangkap 3. Berikutnya adalah surat permohonan pendaftaran ciptaan yang hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor. Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut. Melampirkan surat kuasa bila mana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila
Pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat dari pemohon. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan agar melampirkan bukti pemindahan hak. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau Demikian tadi ya, cara untuk mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Sekaligus mengakhiri materi kita pada video 1 kali ini. Jangan lupa video ini masih berlanjut pada video yang kedua. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.